Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semua. Amin. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapat berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita lanjutkan materi pada bab 2. Kita sudah beranjak pada pertemuan keempat, yaitu materinya adalah peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Ya. Di mana pada hari ini tujuan pembelajaran kita yang perlu dicatat supaya apa nanti yang ada di yang kita pelajari ini kalian benar-benar pahami tentang apa yang harus kita pelajari pada pertemuan hari ini, yaitu tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah setelah pembelajaran selesai, peserta didik mampu mengemukakan alasan Undang-Undang Dasar 1945 harus ditaati. Yang kedua, mengemukakan akibat apabila Undang-Undang Dasar 1945 tidak dipatuhi. Yang ketiga, mengemukakan manfaat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa Indonesia. Yang keempat, mengemukakan akibat apabila Indonesia tidak memiliki undang-undang dasar. Inilah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, dan ini betul-betul dipahami supaya kalian bisa memahami tentang pelajaran kita pada hari ini. Baik anak sekalian, kita mulai pada pelajaran inti. Pernahkah kalian mendengar kata tata tertib? Apakah di sekolahmu telah memiliki tata tertib? Ya. Kehidupan dalam sekolah dapat diibaratkan sama dengan suatu negara. Keduanya memiliki peraturan. Kehidupan di sekolah diatur melalui tata tertib sekolah. Sedangkan kehidupan dalam suatu negara diatur dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi pola dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bernegara akan mempermudah kita mencapai masyarakat yang sejahtera. Sebaliknya, jika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak dipatuhi, kehidupan bernegara kita mengarah pada ketidakharmonisan. Akibatnya bisa terjadi kerenggangan dalam masyarakat dan lebih jauhnya perpecahan dalam negara. Hal ini dapat berakibat tidak terwujudnya kesejahteraan, bahkan mungkin bubarnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Marilah kita berkomitmen untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Muncul pertanyaan, apa manfaat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi Indonesia? Dengan adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membawa manfaat bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, manfaatnya adalah
mengatur norma-norma di Republik Indonesia. Yang kedua, menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, menjadi suatu landasan untuk mengatur keseluruhan warga negara Indonesia. Yang keempat, mengarahkan warga negara Indonesia kepada kehidupan yang tertib dan damai. Yang keempat, terjaminnya hak-hak asasi manusia. Yang kelima, menjadi acuan dalam pembuatan peraturan yang ada di bawahnya. Selanjutnya, apa akibat apabila Indonesia tidak memiliki undang-undang dasar? Apabila suatu negara tidak memiliki undang-undang, mana ini akan berakibat bagi bangsa dan negara tersebut, termasuk Indonesia. Apa akibatnya? Yang pertama adalah warga negara Indonesia tidak memiliki aturan hidup. Yang kedua, negara tidak memiliki arah tujuan yang jelas. Yang ketiga, keamanan warga negara tidak terjamin. Yang keempat, terjadinya perselisihan, perpecahan, kekacauan, dan kerusuhan. Yang kelima, terjadinya penyimpangan kekuasaan. Yang keenam, hak-hak asasi manusia tidak terjamin. Dan yang selanjutnya, terakhir adalah akibatnya bisa menjadi bisa. Inilah materi kita atau pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Semoga apa yang kita pelajari hari ini kalian sudah bisa memahami, kalian sudah bisa paham tentang apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini, sehingga apabila ada pertanyaan yang menyangkut tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, kalian sudah bisa menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan saya ingatkan dalam suasana kondisi COVID-19 ini, mari kita selalu menggunakan masker, selalu jaga jarak, cuci tangan secara rutin, dan jaga kesehatan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.